Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita hari ini. Apapun yang menjadi kondisi Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk datang di hadirat Tuhan, beribadah dalam ibadah online di minggu hari ini. Bapak Ibu, sebagai rasa syukur kita atas begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di hadapannya. Kita mau bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, sebagaimana firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-117, ayat 1 dan yang kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik sebagai rasa syukur kita di hadapan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya roh Tuhan bersama-sama dengan kami, memimpin seluruh ibadah kami. Alat yang kami gunakan, sinyal dan apapun itu yang kami gunakan untuk beribadah, Tuhan kiranya akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita ada sampai saat hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, namun karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin begitu banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di antara kita. Namun, saya mau yakini bagi kita sekalian bahwa kasih Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Kasih-Nya yang begitu kaya di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga
Tiba saatnya kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, dia tidak hanya bertumbuh, melainkan dia dapat berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Shalom jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur hari ini bersama-sama dengan seluruh orang percaya kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan
untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan ada bersama dengan kami, melawat pikiran kami, hati kami, sehingga setiap kami boleh diberikan pengertian untuk boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah membahas bagaimana buah roh, dan kita sudah sampai saat ini di dalam rasa yang berikutnya, yaitu tentang rasa kebaikan. Ya, kita melihat bahwa buah roh itu adalah berbagai macam rasa, dan rasa hari ini yang akan kita pelajari yaitu dalam bahasa Yunani adalah agathosune. Agathosune ini berarti goodness, kebaikan, perbuatan baik, orang yang melakukan sesuatu yang baik. Itu dalam bahasa Yunani agathosune. Yaitu kita bisa melihat kalau orang yang berbuat baik, perbuatan baik, orang yang baik itu adalah bentuk sikap yang menyenangkan, bentuk sikap yang membuat orang lain senang, yang menyukakan orang lain. Dan di dalam kata ini ternyata ada unsur keadilan dan kebenaran. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi di dalamnya ada unsur keadilan dan kebenaran. Nah, pada prinsipnya semua orang suka diperlakukan baik, benar ya? Siapa yang tidak suka diperlakukan baik? Tidak ada ya. Orang pada prinsipnya semua orang suka diperlakukan baik. Dan kebaikan seperti apa yang membedakan antara orang lain yang belum percaya dengan yang dihasilkan rasa dari buah roh ini? Apa yang membedakannya? Mari kita akan melihat di dalam tujuan atau alasan seseorang berbuat baik. Nah, ini salah satu hal yang membedakan dari perbuatan baik yang lainnya adalah alasannya atau tujuannya seseorang berbuat baik. Nah, biasanya orang berbuat baik itu ada alasannya. Yang pertama biasanya ada tujuan atau alasan orang berbuat baik itu materialisme atau mengambil keuntungan. Jadi kalau saya berbuat baik kepada si A, dia akan memberikan saya ini dan itu gitu ya. Jadi materialisme, misalnya di dalam pekerjaan, ketika saya melakukan sesuatu yang baik kepada bos saya, maka saya akan dapat promosi, saya akan dapat bonus, saya akan dapat ini dan itu. Itu tujuan atau alasan seseorang berbuat baik karena materialisme. Ada sesuatu yang ingin dia capai, ada materi yang ingin dia miliki dengan berbuat baik. Nah, itu yang membedakan. Yang kedua, ada orang yang bertujuan berbuat baik, alasannya adalah mutualisme. Jadi misalnya kalau saya baik, dia juga akan baik ke saya. Jadi saling menguntungkan satu dengan lain ya. Kita sudah banyak mendengar ya, kalau kamu berbuat baik, saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu berbuat jahat, saya bisa lebih jahat, begitu ya. Jadi ini hubungan mutualisme yang untuk saling mendapatkan keuntungan gitu ya. Ketika saya berbuat baik, dia akan baik juga kepada saya. Terus kemudian ada yang tujuannya adalah narsisme. Narsisme ini, narsis itu bukan hanya sekedar kalau saudara memuji diri sendiri atau terlalu suka dengan kamera, itu bukan arti yang sebenarnya ya. Narsisme itu adalah yang mencintai diri sendiri lebih daripada yang lain, itu narsis ya, narsisme. Jadi ada orang yang tujuan dari berbuat baik atau alasan dia berbuat baik adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ini termasuk kadang-kadang kita terjebak dalam masalah ini. Ya, kita berbuat baik untuk siapa sih ya? Untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kita akan misalnya kita memberikan
sesuatu ya, atau kita menolong orang, kita akan merasa tenang, kita akan merasa aman, dan satu saat kita akan memperoleh hasilnya, atau satu saat kita akan menabur kita akan menuai kebaikan dari apa yang kita tabur. Nah, ini tujuannya adalah untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, supaya orang lain menghargai dia misalnya ya, atau untuk menyelamatkan posisinya, itu ada juga. Jadi tujuannya adalah untuk dirinya sendiri. Nah, tetapi di dalam orang percaya kita tidak melihat hal itu. Orang yang sudah memiliki buah roh di dalam hidupnya, dan salah satu rasanya adalah kebaikan. Dia tidak melakukan kebaikan hanya untuk tujuan-tujuan atau alasan-alasan tertentu. Alasan orang percaya berbuat baik adalah Allah itu sendiri. Allah menciptakan kita, memang naturnya adalah kebaikan. Allah menciptakan kita dengan segala yang baik. Allah menciptakan kita dengan yang paling baik. Mari kita membuka dalam Kejadian 1 ayat 31. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita melihat bahwa di dalam proses penciptaan, Allah memilih segala sesuatu yang baik untuk dijadikannya. Dan kemudian ketika dia melihat semua ciptaannya, dia melihat bahwa semua ciptaannya itu baik. Dan kemudian dia melihat manusia, dia melihat semua ciptaannya sungguh amat baik. Jadi memang pada dasarnya Allah menciptakan kita dengan kebaikan. Itulah natur manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Maka yang terhilang dari manusia berdosa adalah kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mempunyai Kristus di dalam hidupnya, ada Roh Kudus di dalam hidupnya, maka hidupnya dikembalikan kepada natur yang sebelumnya, yaitu natur dari segala yang baik. Oleh karena itu, kalau naturnya baik, ya, kita akan melakukan, memang otomatis akan melakukan segala sesuatu yang baik. Itu bukan paksaan, bukan karena tujuan apa dan apa gitu ya, ada tujuan yang lain, tidak, tetapi karena memang naturnya sudah dirancangkan untuk sesuatu yang baik, maka yang dihasilkan adalah yang baik. Orang percaya berbuat baik kepada siapa? Nah, ini pertanyaan yang seringkali timbul di dalam diri kita adalah kepada siapa kita harus berbuat baik. Kalau orang dunia melakukan, ya dia akan baik kepada orang yang baik, dia akan jahat kepada orang yang jahat. Tetapi firman Tuhan tidak menuliskan akan hal itu. Di dalam Tuhan kita berbuat baik kepada setiap orang, kepada siapa saja, dan itu tidak mudah. Dan itu merupakan satu tantangan ya, ketika kita harus berbuat baik kepada orang yang tidak kita sukai, atau kita harus berbuat baik kepada musuh dikatakan. Ya memang orang Kristen tidak punya musuh, kadang maksudnya dirinya tidak menjadikan orang lain musuh, tetapi kadangkala orang dari perspektif orang lain kita dijadikan musuh, begitu kan. Nah, firman Tuhan katakan orang percaya berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada musuhnya. Nah, manusia itu cenderung mengingat kebaikannya sendiri dan mengingat kejahatan orang lain, kejelekan orang lain. Atau manusia itu melupakan kesalahan, kejelekannya sendiri dan melupakan kebaikan orang lain. Itu yang cenderung dilakukan oleh manusia. Kita ini cenderung kalau orang berbuat salah sama kita, itu kita ingat-ingat sampai akhir hayat gitu ya. Tetapi kebaikannya kemudian kita
lupa semuanya. Makanya ada peribahasa, nila setitik merusak susu sebelanga. Yaitu jadi satu kesalahan, itu kesalahan yang kecil saja itu merusak semua kebaikan yang kita lakukan, gitu kan. Ini adalah sifat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya karena sesuatu kesalahan itu tidak mudah untuk dilupakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita hidup itu, orang percaya hidup itu melakukan kebaikan kepada siapapun, termasuk orang yang tidak kita senangi, termasuk musuh kita. Ya, itu kita bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-33, Tuhan mengingatkan kita untuk berbuat baik justru kepada musuh kita. Mari kita membuka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-33. Di situ Tuhan mengingatkan untuk setiap orang percaya bahwa ada satu perbedaan ketika kita melakukan perbuatan baik yang itu dari Roh Kudus, atau kemudian apa yang membedakannya dengan perbuatan baik dari orang yang di luar Tuhan, yaitu kita bisa membuka Lukas pasal 6 ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi yang membedakan orang percaya ketika dia menghasilkan buah roh di dalam hidupnya, yaitu kebaikan, dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang di luar Kristus adalah ini. Ketika kita mampu menaikkan standar kebaikan kita, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada orang yang tidak baik kepada kita. Jadi tidak ada klasifikasi kepada siapa kita harus berbuat baik, yaitu kepada siapa saja, kepada semua orang kita berbuat baik. Itu yang membedakan. Kemudian kenapa alasan orang percaya berbuat baik adalah berbuat baik? Karena kita terlebih dahulu mendapatkan kebaikan. Kita ini adalah orang-orang yang amatir di dalam berbuat baik, dan kita orang-orang yang profesional di dalam berbuat dosa. Tetapi tidak baiknya kita, ya sebagaimanapun kita, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang baik, yaitu terlebih ketika Dia menghapuskan segala dosa kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita, menyelamatkan kita. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Siapa kita? Orang berdosa yang mendapat kebaikan yang luar biasa daripada Allah. Nah, kita melakukan kebaikan, membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada semua orang. Itu adalah hal yang penting di dalam diri orang percaya. Kita berbuat baik bukan untuk orang lain berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, ya, karena Allah sudah begitu baik, karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka dari itu kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, kapan kita harus berbuat baik? Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, kita itu berbuat baik setiap saat. Mari kita membuka Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9, kita akan melihat bagaimana Tuhan berfirman untuk berbuat baik kepada siapa saja. Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, kita berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, artinya tanpa batas, tanpa batasan waktu, tanpa limited waktu, ya. Jadi ada kesinambungan, dan di sini menggunakan kata sifat yaitu terus menerus. Di sini menggunakan kata yang menunjukkan waktu itu terus menerus, ya, baik
yang lalu kita sudah melakukan kebaikan, hari ini kebaikan, besok kita juga akan melakukan kebaikan. Karena Tuhan meminta untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena setiap saat kita melakukan kebaikan, dan itu memang bukan sesuatu hal yang mudah. Itu memang bukan sesuatu hal yang dengan lancar kita bisa lakukan, tetapi itu membutuhkan latihan. Ya, berbuat baik itu kita membutuhkan latihan, dan latihannya terus-menerus di dalam hidup kita. Makanya dikatakan tadi kita ini orang yang sangat amatir di dalam melakukan perbuatan baik, tetapi terlalu profesional di dalam melakukan dosa. Anak kecil itu nggak usah disuruh ya oleh orang tuanya untuk pukul, atau nggak usah diajarin, tapi bisa gitu dari kecil dia bisa melindungi dirinya atau bisa berbuat jahat dengan melakukan itu. Tetapi untuk melakukan yang baik itu kadang-kadang butuh proses, butuh latihan. Bahkan kalau kita suruh coba bagi permenmu dengan dia, itu sulit sekali ya. Itu menunjukkan apa? Kejatuhan manusia di dalam dosa itu membuat natur manusia yang baik itu tadi menjadi buruk. Ya, ada pergeseran nilai, ada perubahan nilai di situ. Tetapi ketika Tuhan memberikan nilai yang baru kepada kita, yaitu Dia menyelamatkan kita, Dia mengangkat kita dari kebinasaan, maka kita dijadikan manusia yang baru yang dipenuhi dengan segala kebaikan tadi, dikembalikan nilai kita. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dan firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini adalah Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, kita menghidupi kebaikan itu sendiri. Jadi kita diciptakan itu untuk perbuatan baik. Oleh karena itu, kalau saudara bergaul dengan orang menjadikan saudara tidak bisa berbuat baik, atau saudara bekerja membuat saudara menjadi orang yang tidak baik, maka itu adalah sesuatu yang salah. Maka pasti itu bukan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa satu pekerjaan atau bahwa satu pasangan atau teman kita adalah dari Tuhan? Yaitu ini, kalau kita kembali ke natur kita yang baik, kita melakukan segala sesuatu yang baik, ya maka itu dari Tuhan. Tetapi kalau kita kehilangan kebaikan kita dengan pekerjaan kita menjadi orang yang tidak baik, dengan teman kita, bergaul dengan teman kita kemudian menjadi orang yang tidak baik, maka itu bukan yang dikehendaki Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk terus-menerus berbuat kebaikan kepada siapapun. Tidak perlu alasan untuk berbuat baik, karena Tuhan sudah melakukan kebaikan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu untuk menolong setiap kami, mengingat bahwa kami harus melakukan perbuatan baik, melakukan segala sesuatu yang baik. Kami tahu Tuhan, ini sesuatu hal yang tidak mudah, bahkan ketika kami harus melakukan itu kepada orang yang kami tidak senangi, atau kepada orang yang tidak senang kepada kami. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kami untuk memberanikan kami, untuk menguatkan kami, dan menolong kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita akan kembali kepada aktivitas kita, dan biarlah firman Tuhan hari ini akan memimpin langkah hidup kita. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan alam semesta segala isinya akan melimpahkan kita dengan segala kebaikan dan menolong kita untuk menjadikan kita sesuai dengan apa yang telah difirmankannya. Kiranya berkat Tuhan turun ke atas kita sekalian. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Saya Marcella Edwai pamit undur diri. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.